Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mengumpulkan kita di majlis yang kita berharap Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita apa yang Ia janjikan melalui lisan Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang duduk di rumah Allah, ingin mendengarkan dan mempelajari ayat-ayat Allah dan agama Allah tabaraka wa taala. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan memahaminya dan mempelajarinya sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah tabaraka wa taala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikatul muqarrabin. Semoga keutamaan-keutamaan duduk di majlis ilmu di rumah Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, menjadi sesuatu yang dengannya akan menjadikan kehidupan kita di akhirat kehidupan yang membawa kepada kita kebahagiaan di hari di mana tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat keturunan dan keluarga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, sebaik-baik makhluk Allah yang pernah melangkahkan kaki di permukaan bumi, manusia yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling khasyah dan takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, manusia paling sempurna yang Allah tabaraka wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Beruntunglah orang-orang yang benar-benar hidup berusaha benar-benar meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak cukup dengan kata-kata dan tidak cukup dengan untayan lisan, sampai amalannya membuktikan apa yang ia sampaikan dengan lisannya, bahwa dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Ungkapan kata tidak ada makna manakala tidak diikuti oleh amalan, karena sepakat ahli dunia, sepakat penduduk dunia dari timur hingga barat,
dari utara hingga selatan, manakala perbuatan dan amalan bertolak belakang dengan ucapan, maka ucapan itu dikenal dengan ucapan dusta. Maka orang-orang yang menyatakan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya, kemudian secara amalan tidak meneladani, tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, mereka adalah orang-orang yang berdusta di dalam ungkapannya. Semoga Allah jauhkan kita dari menjadi orang-orang yang berdusta di dalam ungkapan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Oleh karena itu, mari kita seragamkan antara ungkapan lisan dengan amalan anggota badan. Kita selaraskan bahwa lisan kita menyatakan mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, meneladani Rasul, dan amalan kita pun mengikuti apa yang kita ungkapkan dengan lisan tersebut. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kepada kita benar-benar meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa kita pada kesempatan yang berbahagia ini berbagi ilmu dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Sebelum kita berbicara dunia, ada sebuah kaidah penting yang harus kita fahami bersama. Kaidah penting itu adalah, apabila kita memahami sesuatu berbeda dengan apa yang difahami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah salah jalan. Kita tersesat dari jalur yang hak, dari jalan kebenaran. Jadikan apa yang diyakini Rasul, apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah kita hendaknya memiliki pemahaman dan memiliki keputusan sebagaimana yang dikatakan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bahagian daripada penyempurnaan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Apapun dari diri kita berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul, kita sudah berada di jalur yang salah. Salah itu bisa menjadikan kita orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, atau bisa menjadikan kita sebagai santapan yang lezat bagi musuh-musuh agama Allah daripada iblis dan bala tentaranya, untuk menarik kita ke jalan yang lebih sesat daripada jalan yang sedang kita tempuh. Jalan selamat di permukaan bumi, pendapat kita, pandangan kita, sudut pandang kita harus selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Berhubungan dengan dunia, apakah kita pernah sadar atau mengetahui atau benar-benar meyakini bahwa dunia ini adalah sesuatu yang kerdil, sesuatu yang sangat kerdil? Hendaklah masing-masing kita masuk ke dalam hatinya dan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya menatap dunia? Apakah dunia itu saya kerdilkan di hati saya, atau justru hati saya memuja dan memuji dunia? Kalau jawabannya bahwa hati saya masih memuja dan memuji dunia, hati saya masih mencintainya, membesarkannya, dan menyatakan bahwa dia adalah sesuatu yang harus dikejar, sesuatu yang harus diraih, sesuatu yang harus dihasilkan, sesuatu yang harus digapai dengan apapun cara, dengan apapun teori, maka kita tidak selaras dengan apa yang diajarkan Allah dan tidak selaras dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendidik kita untuk tidak pernah membesarkan dunia di dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita hal yang sama. Berikut beberapa ayat
Dan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita buktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya untuk tidak membesarkan dunia di hati mereka. Dan selalu saja jalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertabrakan dengan jalan orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengerdilkan dunia, kita akan menemukan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi adalah orang-orang yang membesarkan dunia, yang selalu mempertuhankan dunia, yang selalu mengajak kita untuk menggantungkan cita-cita kita setinggi langit di kehidupan dunia, dan kemudian tidak ada cita-cita ke akhirat. Dua jalur yang berbeda, 180 derajat bertabrakan. Sebelum kita membacakan ayat dan hadis, kita ingin mengatakan mengkerdilkan dunia adalah mengkerdilkannya di dalam hati. Hati tidak pernah mengagungkannya, membesarkannya, dan menjadikannya sebagai target utama, tujuan utama kehidupan. Dan mengkerdilkan dunia di hati tidak bertabrakan dengan dunia itu besar di tangan. Kepemilikan dunia sesuatu yang merupakan takdir ilahi. Allah melihat sebagian hambanya pantas untuk menjadi orang yang Allah berikan kenikmatan dunia yang besar, maka Allah berikan kepadanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala melihat sebagian hamba tidak pantas untuk diberikan kenikmatan dunia yang besar, maka Allah halangi dia daripada dunia. Kerdil yang kita maksud bukanlah fakir. Kerdil yang kita maksud bukanlah menjadi orang miskin dan papa yang tidak memiliki apa-apa. Zuhud tidak ada tabrakan, tidak bertabrakan dengan kepemilikan dunia. Di zaman Rasul hidup orang-orang kaya, dan Rasul tidak pernah mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang membesarkan harta dan membesarkan dunia. Siapa yang tidak kenal Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu wa ardhahu, yang sekali berinfak 1000 ekor unta? Kalau unta harganya sekarang 15 juta, tinggal dikalikan 1000. Berapa? 15 miliar. Dan siapa orang miskin yang bisa berinfak 15 miliar? Maka kerdil bukanlah kerdil di tangan sehingga menjadi orang yang miskin yang tidak memiliki apa-apa, tapi kerdil adalah mengkerdilkannya di dalam hati. Utsman dengan kekayaannya tetaplah orang yang zuhud. Ma'asyiral muslimin, ayat yang pertama di surat At-Taubah, ayat yang ke-38, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan sesuatu yang sangat sedikit. Akhi fid din, ukhti fid din, rahimani wa rahimakumullah. Yang mengatakan sedikit siapa? Allah. Dan apa mungkin Allah salah ketika mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, kehidupan dunia itu kerdil dan kecil, sedikit? Tak mungkin salah. Rabb kita adalah Allah yang tidak akan pernah salah dalam apa yang ia katakan dan apa yang ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mengatakan dunia itu sedikit, dunia itu kecil, dunia itu kerdil, lalu kita kemudian mengatakannya dia adalah sesuatu yang besar, yang harus dicari, yang harus digapai, yang harus dikerahkan segala tenaga untuk mendapatkannya. Ada hal yang berbeda antara apa yang kita katakan oleh Allah dan apa yang kita lakukan. Ketika Allah mengatakan kepada kita kehidupan dunia itu sesuatu yang sangat sedikit dibanding kehidupan akhirat, dan kita harus berada di jalur yaitu memahami bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sangat sedikit. Hadis-hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mendengarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat bagaimana sedikitnya dunia dibanding akhirat.
Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Apabila dibandingkan dunia dan akhirat, kata Nabi, maka dunia itu tidak lebih bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, dan silahkan dia lihat berapa air yang bisa dia bawa dengan satu jarinya. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, perbandingan dunia dan akhirat yang dinyatakan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaikan salah seorang di antara kita mencelupkan satu jari kita ke dalam air laut. Air yang bisa kita angkat dengan satu jari kita itulah dunia, dan apa yang tersisa daripada air laut itulah akhirat. Bagaimana mungkin ada orang yang rela hidupnya untuk air yang bisa diambil oleh satu jari dan meninggalkan air laut? Akhirat bagaikan air laut yang tersisa. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan ini, beliau tidak menyampaikan hanya sekedar motivasi, akan tetapi beliau berbicara melalui wahyu yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lihatlah ayat dan lihatlah hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah dan Rasulnya sama-sama ingin mendidik kita untuk memandang dunia ini sebagai sesuatu yang kerdil, sesuatu yang kecil dibandingkan akhirat. Saya yakin dan percaya semua kita hafal firman Allah tabaraka wa ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih, yang menyatakannya lebih baik untuk kita raih, untuk kita kejar, untuk kita hasilkan adalah Allah pencipta kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya 'indallahi tusawi janaha ba'udatin fama saqal kafira minha syurbata ma'in." Seandainya di sisi Allah dunia ini sama harganya dengan sayap nyamuk, seandainya dunia ini di sisi Allah sama harga dengan sayap nyamuk, di sisi Allah bukan di sisi manusia, maka Allah tidak akan memberikan minuman setetes pun kepada orang kafir. Itu artinya ketika Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang ia murkai daripada orang-orang kufar, karena Allah tidak pernah menganggap dunia itu sesuatu yang berharga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga, sehingga ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melihat Nabi tidur beralaskan tikar yang sangat kasar, berjejak di wajah beliau, berjejak di tubuh beliau, Umar sampai mengatakan radhiyallahu anhu wa ardahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidak nikmati sebahagian daripada dunia? Sementara penguasa Persia dan penguasa Romawi berada dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa tidak engkau nikmati sebahagian daripada kehidupan dunia?" Tahu apa yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW kepada Umar sekaligus kepada kita, karena perkataan Nabi kita Muhammad SAW kepada salah satu di antara umat adalah perkataan kepada seluruh umat. Kata Nabi SAW, "Ulaika ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya." Mereka adalah orang-orang yang kebaikannya hanya ada di dunia. Lahumud dunya walanal akhirah. Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita akhirat, wahai umat Ibn al-Khattab. Maka lihatlah biografi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari para sahabat mendengar ada harta datang dari Bahrain, dan hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah Ar-Ru'asi radhiyallahu anhu wa ardah. Di pagi harinya setelah sholat subuh, sebahagian para sahabat menghadap Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum dan mengatakan, mungkin sampai kepada kalian berita Abu Ubaidah bin Jarrah datang dengan harta dari Bahrain. Kata para sahabat, benar ya Rasulullah, kami mendengarnya. Kata Nabi SAW, dengarkan saudaraku, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kemiskinan yang kutakutkan kepada kalian, bukanlah kefakiran yang kukhawatirkan kepada kalian, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan kepada kalian wahai umat Islam, dibentangkan untuk kalian kehidupan dunia sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkannya, berlomba-lomba menghasilkannya sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakatum. Lalu kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis-hadis ini, ayat-ayat yang tadi kita bacakan, dan hadis-hadis yang kita bacakan, semuanya mendidik kita agar kita tidak menjadikan hati kita adalah orang yang terkait dengan dunia dan terikat dengan dunia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 112 sampai 114, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qala kam labithtum fil ardi adada sini, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin, qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, Qala kam labithtum fil ardi adada sin. Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Penduduk mahsyar menjawab, kami tinggal di dunia hanya 1 hari ya Allah. Allah bertanya, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Penduduk mahsyar menjawab, kami tinggal di dunia hanya 1 hari ya Allah. Berbeda antara apa yang Allah tanyakan dengan apa yang dijawab oleh penduduk mahsyar. Allah bertanya, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Harusnya jawabannya 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 35 tahun sebagaimana kita menjawab di permukaan bumi. Kenapa penduduk mahsyar menjawab, kami hanya tinggal di bumi 1 hari? Au ba'da yaum. Bahkan sebagian penduduk mahsyar menjawab, tak cukup 1 hari ya Allah, kami tinggal di dunia. Ba'da yaum, sebahagian hari. Maksud sebagian hari, tak cukup 1 hari. Apa yang terjadi? Dan ada kita di sana, ada anak, ada antum, ada semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir meninggal dunia di permukaan bumi. Jin yang pertama kali Allah ciptakan sampai jin yang paling terakhir wafat di permukaan bumi berkumpul di padang mahsyar, dan tak ada seorang pun di antara mereka dari penduduk-penduduk bumi yang mengatakan mereka kami hidup itu 60 tahun, 70 tahun. Karena manusia sudah tahu hari yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47 kalau tidak khilaf, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya 1 hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun dalam bilangan-bilangan kalian wahai manusia. 1 hari di yaumil mahsyar itu sama dengan 1000 tahun di permukaan bumi. Kalau umat awal zaman, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, umurnya 1000 tahun, maka mereka menjawab 1 hari ya Rob, kami tinggal di bumi 1 hari. Lalu bagaimana kita yang umur kita di permukaan bumi hanya 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bagaimana kita akan menjawabnya di padang mahsyar? Dan hari yang 1 hari di permukaan bumi yang begitu singkat akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Maka berhati-hatilah dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kehidupan dunia yang sangat singkat, yang sangat kerdil, yang sangat sedikit dibandingkan akhirat membuat kita lalai dari tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita. Tujuan kita hidup di permukaan bumi, cita-cita tertinggi seorang mukmin dan mukminah di permukaan bumi, meraih ridho Allah dan meraih surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
Selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz kita Abu Yahya, falyatafaddal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, fitnah dunia sangat berbahaya untuk hati seorang hamba. Oleh karena itulah tidak ada satupun ayat yang memuji dunia. Tidak ada juga hadis yang memuji dunia. Yang ada adalah celaan, hinaan. Dan ternyata kita harus hidup di dunia. Allah takdirkan kita harus hidup di dunia sebagai ujian. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, agar kita bisa berjalan di muka bumi ini dan selamat sampai pantai akhirat yang kita harapkan dan kita dambakan, kita harus berusaha untuk menyadari tentang bahaya dan fitnah dunia. Kenapa dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengecilkan dunia? Kenapa dalam hadis-hadis Nabi SAW Rasulullah SAW mengecilkan dunia? Karena memang dunia itu apabila masuk ke dalam hati kita sangat berbahaya sekali. Lihatlah sebuah kapal yang berlayar di atas lautan. Apabila kapal itu telah dipenuhi oleh air laut, akankah ia bisa berlayar atau ia akan tenggelam? Saya yakin ia akan tenggelam. Demikian pula hati, ketika hati telah dipenuhi oleh cinta dunia, ia akan tenggelam di dalam gemerlapnya dunia, sehingga ia pun tidak bisa berlayar dan mungkin tidak sampai kepada pantai yang diharapkan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Yang pertama, ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudara.
ia lebih tertarik dengan iming-imingan dunia daripada iming-imingan akhirat. Di saat dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berapa gelintir orang yang datang ke masjid. Tapi ketika diumumkan sebelum sholat, nanti setelah sholat akan ada pembagian setiap orang 2 juta. Kira-kira gimana Pak? Mungkin masjid sudah penuh sekali Pak. Lihat, ia tidak kurang tertarik dengan mengucapkan hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Padahal keberuntungan akhirat itu lebih besar, saudaraku. Tapi ketika mendengar keuntungan dunia, ia begitu semangat sekali. Itu menunjukkan bahwa cinta dunianya telah begitu besar di hatinya, saudaraku. Kalaulah ia cinta akhiratnya besar di hatinya, ia akan lebih semangat kepada apa? Pahala akhirat. Subhanallah. Ketika mendengar pahala akhirat, sesuatu yang besar di hatinya. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dalam sahihnya, ada seorang sahabat baru datang di majelis Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari tersebut, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Apa kata sahabat ini? Luar biasa sekali, Masya Allah. Demikian memang orang pecinta akhirat itu akan lebih tertarik dengan pahala akhirat, saudaraku. Tapi ketika dunia telah kokoh di hati kita, cinta akhirat berkurang. Semangat menuju akhirat pun berkurang. Ketaatan berat bagi dia, kecuali kalau ada keuntungan dunianya. Kalau nguntungin, datang. Pas pemilu muncul di masjid, Pak. Habis pemilu, wallahu a'lam. Kenapa? Karena ternyata iming-iming dunialah yang membuat ia mau melangkahkan kakinya ke masjid. Kalaulah di hatinya akhirat selalu, maka kapanpun ia akan terus berusaha untuk pergi ke masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ingin masuk dalam firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ia ingin masuk dalam ayat tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, demikian memang fitnah dunia ketika masuk ke dalam hati seorang hamba. Makanya Rasulullah SAW sebagian dalam hadis yang disebutkan oleh Ustaz Maududi tadi, Rasulullah SAW sabda, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian wahai umat Islam. Wa innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya, yang aku khawatirkan justru dibukakan kepada kalian kesenangan dunia. Apa yang terjadi? Fatanafasuha, kalian pun berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum, lalu dunia membinasakan kalian, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Silakan mencari dunia, tapi jangan sampai dunia menjadi tujuan kita, saudaraku. Terkadang di sebagian orang yang hatinya itu memang mencintai dunia, ketika diajak kepada kehidupan akhirat selalu beralasan, apa katanya? Akhirat sama dunia kan harus 50-50. Jangan akhirat mulu lah, dunia juga. Coba tanyakan kepada dia, apa maknanya 50-50, saudara? Kamu kerja berapa jam cari duit? 8 jam. Kalau 50-50 cari duit 8 jam, ibadah 8 jam. Ternyata boro-boro sholat sunnah aja sering ditinggalkan, sholat wajib aja belang-belang, mau disebut 50-50. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian, bahaya yang kedua, apabila dunia telah masuk ke hati kita dan memenuhi ruang-ruang hati kita,
Di saat itu kita tidak lagi mengharapkan kehidupan akhirat dan lebih ridho dengan dunia dan merasa tenang dengan dunia. Sementara Allah mengatakan apa? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Terus ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ia merasa ridho dengan dunia dan ia merasa tenang dengan dunia. Lalu Allah mengatakan walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempatnya api neraka, bima kanu yaksibun, disebabkan oleh perbuatan mereka. Lihat saudaraku, dalam surat Yunus ayat 7 dan 8. Lihat Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Ketika dunia itu sudah begitu besar di hatinya, ia tidak ingin lagi bertemu dengan Allah. Ia takut, tidak ingin ia bertemu dengan Allah. Bahkan mungkin pertemuan dengan Allah pun ia ragukan. Ia merasa ragu, adakah kehidupan akhirat? Benarkah itu adanya hisab dan yang lainnya? Kenapa? Karena dunia telah memenuhi ruang-ruang hatinya. Maka di saat itu ia lebih ridho dengan dunia. Di saat itu ia lebih merasa tenang dengan kehidupan dunia. Maka di saat itu ya akhal Islam, ia akan sibuk dengan dunia. Dunia, pikirannya dunia. Semangatnya karena dunia. Cintanya karena dunia. Bencinya karena dunia. Marahnya karena dunia. Galaunya karena dunia. Sedihnya karena dunia. Semuanya karena dunia. Sehingga akhirnya komandannya dunia. Subhanallah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Orang beriman tuh Pak, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, marahnya karena Allah. Orang beriman itu merasa gembira dengan ketaatan dan merasa sedih dengan maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyiatuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa bergembira dengan amalan solehnya dan ia merasa sedih dengan maksiat-maksiatnya, itu tandanya ia seorang mukmin. Tapi kalau kita gembiranya dengan dunia, sedih ketika kita tidak mendapatkan dunia, kita pun galau ketika kita tidak mendapatkan dunia, akhirnya dunia seakan-akan tujuan akhir hidupnya, maka ia masuk dalam ayat tadi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Isya sebentar lagi. Di antara fitnah dunia saudaraku sekalian, apabila dunia telah memenuhi ruang-ruang di hati, maka ia akan merusak agama seorang hamba. Rusak agamanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Madhibani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok domba dan kambing lebih merusak agama seseorang daripada orang yang tamak terhadap dunia dan harta dan kedudukan. Bayangkan Pak, serigala itu berbahaya karena ia binatang yang paling rakus. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan orang yang sangat rakus dengan kedudukan dan harta lebih merusak agama. Lebih merusak agama. Rusak agamanya saudaraku. Akhirnya tidak perlu lagi halal haram. Bagi dia nggak penting. Yang penting saya dapat uang. Yang penting saya dapat kedudukan. Apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Apakah ini halal, ini haram? Bodoh amat. Akhirnya dunia, agama dia rusak. Dirusak oleh dunia dan cinta dunia. Demikian kita persiapan untuk sholat isya dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah ta'ala habis isya kita langsung pembahasan untuk yang kedua ya, untuk yang takut mati.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku sekalian, tadi terakhir kita sebutkan bahwa di antara bahaya fitnah dunia merusak agama seseorang. Tidak lagi peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Tidak peduli lagi apakah akidahnya akan terjaga atau tidak. Bahkan orang yang sangat cinta dunia berani mengorbankan agamanya demi untuk meraih kehidupan dunia. Di antara bahaya dunia, fitnah dunia, ketika dunia itu telah menguasai hati kita, ia merusak keikhlasan. Ibadah menjadi rusak keikhlasannya. Tidak lagi ia mengharapkan keridhaan Allah. Kalaupun ada mengharapkan ridha Allah, hanya sedikit saja. Tapi niat dia, keinginan dia yang terbesar di hatinya adalah dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa, kata Allah, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada dia apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi, kata Allah. Tapi mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Lihat, batal perbuatan dia, sia-sia amal dia. Lihat, ketika kita beramal, tujuan terbesar kita apa? Dunia. Maka apa yang terjadi? Sia-sia. Dapat pahala? Tidak. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair menyebutkan kalau ada orang yang haji niatnya dua. Niat karena Allah dan niat karena ingin mendapat dunia. Maka dilihat mana yang paling dominan, kata beliau. Kalau yang lebih dominan karena Allahnya, dia dapat pahala. Tapi kalau yang lebih dominan karena dunianya, dia dapat dosa. Kalau ternyata karena Allah dan karena dunianya 50-50, seimbang, kata beliau, tasaqatat, saling berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. No. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat tadi, beliau menyebutkan bahwa orang yang mengharapkan dunianya 100%, tidak mengharapkan ridho Allah sama sekali, maka ini termasuk syirik besar, kata beliau. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman. Maka dari itulah ya akhwal Islam, berapa banyak orang yang menginginkan dunia, rusak keikhlasannya itu, Pak. Bahwa cinta dunia itu, saudaraku, menimbulkan penyakit-penyakit hati yang mengerikan. Timbul sifat sombong, seperti si Korun yang sombong dengan hartanya. Timbul sifat ujub dan angkuh. Demikian pula rakus. Demikian pula bakhil bin Qoret alias Madid. Dan penyakit-penyakit hati yang lainnya yang luar biasa mengerikan, saudaraku sekalian. Sombong saja sudah cukup memasukkan ia ke dalam api neraka. Kata Rasulullah, yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ujub saja sudah cukup ia menjadikan ia diadab dalam kuburnya.
Disebutkan dalam hadis, baina rajulun yamshi qad a'jabatu jummatuhu, kata Rasulullah. Ketika ada seorang laki-laki berjalan kaki dan ia telah merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi dan ia terus diadab dalam kuburnya. Merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, merasa ujub dengan pakaiannya yang indah, itu saja sudah menyebabkan azab, ya akhwal Islam. Bagaimana kalau kita merasa ujub dengan mobil kita? Oh nih, mobil saya BMW. Pas ngelihat Avanza, Avan Azza. Ya akhi, ujub dengan dunia itu menyebabkan kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudaraku. Penyakit ini berat sekali, mengerikan sekali. Banyak orang yang tidak sadar terkena penyakit-penyakit hati karena cinta dunia tersebut, saudaraku. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari cinta dunia yang berlebihan. Maka penuhilah hati kita dengan cinta akhirat, saudaraku. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan hidup kita. Jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Demikian, wassalamualaikum. Manakala hati seorang mukmin telah dipenuhi kecintaan akhirat yang mengalahkan kecintaan dunia, maka yang terjadi dalam hidupnya adalah persiapan menuju akhirat itu. Dengan segala persiapan-persiapan akhirat yang telah diajarkan Allah, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin yang hatinya telah dipenuhi kecintaan akhirat, hatinya selalu mendambakan pertemuan dengan akhirat itu. Dan tidak ada yang bisa membuat dia bertemu dengan akhirat kecuali dia akan kecuali dia harus melalui sesuatu yang bernama kematian. Maka kematian bagi seorang mukmin sesuatu yang dia tunggu-tunggu, mengakhiri hayatnya di atas ketaatan. Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian. Sehingga dengan mengingat kematian, seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian, agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu. Dan itulah kehidupan seorang mukmin yang diajarkan Allah tabaraka wa taala, yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin bersabar dengan kehidupan dunia, baik di atas ketaatan dia tetap bersabar agar tetap continue di atas ketaatan, baik terhadap maksiat dia tetap bersabar
agar bisa terus menjauhi maksiat, agar di atas seluruh bencana dia tetap bersabar atas ridho tentang keputusan yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya, dengan harapan sabarnya itu akan membawa kepadanya kenikmatan di akhirat kelak. Maka hari demi hari yang kita lalui, bertambah satu hari, bertambah kita dengan lebih dekat dengan kematian. Bertambah 1 jam usia kita, 1 jam kita lebih dekat dengan kematian itu. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak ingat maut. Bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun. Dan infakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kepada kalian kematian. Allah menyuruh kita berinfak sambil ingat mati, sambil mengingat kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai setelah datang kematian baru kalian mau berinfak. Lalu berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Rabbku undurkan sedikit kematianku walau sesaat. Fa asaddaqa, aku ingin berinfak, bersedekah dengan hartaku yang ada. Berkata para ulama ahli tafsir di dalam ayat ini, orang kafir di saat kematian datang dia baru sadar harta yang dia kumpulkan tidak akan bermakna apapun dalam kehidupan akhiratnya. Maka ketika itu dia ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, akan tapi Allah tidak akan terima itu. Maka infakkan harta kita untuk persiapan setelah kematian. Akan tetapi orang-orang yang hatinya dicintai, dipenuhi oleh kecintaan dunia, bagaimana dia akan berinfak untuk akhiratnya? Maka seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Ustadz Badrus Salam, akan ada bakhil bagi orang-orang yang mencintai dunia, karena tujuan hidupnya untuk menumpuk kenikmatan dunia. Akan tapi bagi seorang mukmin, kehidupannya di dunia adalah untuk apa yang akan dia persiapkan pasca kematian. Oleh karena itu orang-orang kufar pencinta dunia tidak akan mau bercerita kematian. Kematian bagi mereka adalah pembicaraan yang tidak perlu dibahas. Karena mereka ingin hidup selama-lamanya, ingin hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Sesungguhnya kalau diberikan kepada mereka keinginan hati, mereka ingin hidup 1000 tahun di permukaan bumi. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu ammar. Kalau ataupun mereka diberikan kehidupan 1000 tahun dari umat Nabi Muhammad, itu tidak akan membuat mereka tambah jauh dan semakin jauh dari adab pada hari akhirat. Maka pencinta-pencinta dunia hanya berbicara dunia. Tidak akan pernah kita melihat orang yang hatinya dipenuhi kecintaan dunia lalu dia duduk berbicara bagaimana persiapan kematian kita. Itu hanya untuk orang yang mencintai akhirat. Dan untuk orang-orang yang ingin kehidupan akhiratnya jauh lebih baik daripada kehidupan dunianya. Terakhir hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang artinya didatangkan di akhirat orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka, lalu dicelupkan ke neraka sesaat, kemudian diangkat dari neraka dan Allah bertanya, hal marra bika ni'matun qattu. Apakah pernah berlalu satu nikmat saja dalam kehidupanmu wahai hamba? Orang itu berkata, tidak pernah berlalu dalam hidupku nikmat apapun. Hanya sebuah celupan di neraka membuat dia lupa nikmat yang terhebat yang pernah dia rasakan di permukaan bumi. Padahal dia adalah orang penduduk neraka yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Sebaliknya akan didatangkan penduduk surga yang paling banyak mendapatkan penderitaan dunia dari penduduk surga, dimasukkan ke surga sesaat, dikeluarkan dari surga, lalu Allah bertanya, hal marra bika bu'sun qattu. Apakah pernah berlalu kesulitan, kepedihan dalam hidupmu wahai hamba? Ia menjawab, tidak pernah berlalu sedikit pun kepedihan dan kesulitan dalam hidupku. Sesaat di surga membuat dia lupa seluruh penderitaan dunia. Maka inilah yang harus kita usahakan. Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia sehingga kita membenci apa yang akan kita persiapkan, pembicaraan tentang apa yang kita siapkan pasca kematian. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengingat kematian
dan berbicara kematian agar kita bersiap untuk kehidupan yang kekal abadi di hari yang tidak akan ada masa berakhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat manakala kita memiliki ilmunya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bagaimana cara biar lebih melupakan dunia dan untuk lebih sering mengingat akhirat? Ada zikir tertentu tidak, Pak? Terima kasih. Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah menyuruh kita untuk melupakan dunia. Tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita untuk melupakan dunia. Maka anjuran apapun yang menyuruh kita harus lupakan dunia, ini tidak sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dunia sesuatu yang harus kita hadapi. Apakah Nabi kita tercinta ketika hati beliau sangat mencintai akhirat lalu beliau lupakan dunianya? Tidak. Beliau sebagai pemimpin manusia di permukaan bumi, ketika hidup di permukaan bumi, akan tapi kepemimpinan itu tidak beliau letakkan di hatinya. Beliau pemegang kunci perbendaharaan Baitul Mal yang di dalamnya menumpuk kekayaan-kekayaan kaum muslimin, akan tapi hati beliau tidak mencintai itu. Dan beliau memberikan dunia yang sebatas yang beliau anggap cukup untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apa yang kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir, sedikit pun apabila kita ulang kembali, itu tidak ada satu himbauan pun untuk melupakan dunia. Bagaimana kita mungkin bisa melupakan dunia sementara di dalam hati kita sudah ada fitrah yang Allah tanamkan, kecintaan terhadap dunia. Yang sedang kita bahas sekarang adalah jangan sampai kecintaan terhadap dunia itu mengalahkan kecintaan terhadap akhirat. Akhirat lebih baik daripada dunia. Lebih baik agar kita lebih mencintainya daripada dunia. Orang yang hatinya lebih mencintai akhirat, dia tidak akan mau diberikan tawaran dunia yang akan merusak akhiratnya. Namun tawaran dunia kalau tidak merusak akhirat, ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang dunia dan kenikmatannya kalau tidak akan menghancurkan kehidupan akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, raihlah dan kejarlah kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan jatahmu di dunia. Jadi himbauan untuk melupakan dunia adalah bahagian daripada yang tidak sesuai dengan tuntunan ilahi. Yang benar adalah kecintaan kita kepada akhirat harus jauh lebih besar daripada dunia. Ingat kita untuk akhirat jauh lebih tinggi daripada ingat kita terhadap dunia. Keinginan kita untuk sukses di akhirat jauh lebih hebat daripada kesuksesan keinginan kita untuk sukses di dunia. Dan ini akan membuat kita tidak akan menerima dunia yang akan merusak akhirat. Selagi tidak merusak akhirat, dunia silahkan datang. Walaupun hanya sekedar 500 juta sebulan, enggak masalah. Enggak masalah. Asal tidak merusak akhirat. Tapi kalau hanya 50 juta akan rusak akhirat kita, 50 miliar akan rusak akhirat kita, ketika itu orang mukmin akan menolaknya. Menolaknya bukan karena dia harus menolak dunia, tapi dia tahu bahwa dunia yang dia tolak adalah dunia yang akan merusak akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar, dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah. Yang pertama, abdun ruziqa ilman wa malan, seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu dan harta. Maka ia dengan ilmunya bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahimnya, dan ia pun melaksanakan hak hartanya. Apa kata Rasulullah tentang orang ini? Fahuwa bi afdalil manazil, maka ia berada di tingkatan yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi ternyata mereka yang memiliki harta dan ilmu. Bayangkan,
Dalam hadis yang lain Rasulullah sabda apa? Ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu buat orang yang soleh. Karena hartanya sangat bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya, untuk kaum muslimin, untuk dakwah dan yang lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sebelum lempar ke Ikhwan, Ustaz, cinta dunia dan takut mati. Berarti lawannya tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Jadi sebagian pemuda yang giroh beragamanya lagi luar biasa, Ustaz, ini dimanfaatkan untuk kelompok yang menjadikan mana orang kufar akan saya bom. Jadi tidak cinta dunia dan tidak takut mati dan ingin mencari bidadari surga. Kaif, Ustaz. Saudaraku, tidak cinta dunia dan tidak takut mati bukan berarti menghalalkan segala cara. Saya tidak takut mati, tapi kemudian nekat tanpa melihat, tanpa minta fatwa kepada para ulama, tanpa bertanya kepada ahli ilmu, tanpa melihat apakah ini sesuai syariat atau tidak. Saudara-saudaraku sekalian, tentu seperti ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho dengan seperti itu. Ketika kita mengatakan saya tidak takut mati, apa yang konsekuensi dari perkataan saya tidak cinta dunia dan tidak takut mati? Apa konsekuensinya, saudaraku sekalian? Konsekuensinya yang pertama, berarti kita harus lebih sibuk dengan mencari akhirat dan menjadikan dunia sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Yang kedua, konsekuensinya saudaraku sekalian, kita tegar di atas agama kita walaupun cacian dan cercaan orang-orang yang mencerca kita. Yang ketiga, saudaraku sekalian, kita tetap berpegang kepada agama Allah sampai kita meninggal dunia. Lihat para nabi, mereka berdakwah kepada kebenaran, berdakwah kepada tauhid, sampai di antara para nabi itu ada yang dibunuh oleh kaumnya. Pernah baca surat Yasin? Siapa yang apel yang suka Yasinan, ada nggak sih? Ini dia sahib Yasin, Habib. Namanya Habib. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dia berkata, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dan berkata, hai kaumku, ikuti para rasul, ikuti mereka-mereka yang tidak minta upah kepada kalian. Bagaimana aku tidak akan menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan? Kalau seperti itu aku termasuk orang-orang yang tersesat. Sesungguhnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ucapanku. Apa yang terjadi, Pak? Gara-gara dia mengucapkan itu, kaumnya memukulinya sampai mati. Lalu Allah berfirman apa? Qila dkhulil jannah. Lalu dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ternyata setelah dimasukkan ke surga masih saja sayang sama kaumnya. Dia berkata, andaikan kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andaikan kaumku tahu
Jika Allah telah mengampuni dosaku dan Allah telah menjadikan aku orang-orang yang mulia. Bayangkan, ini orang pada sudah dipukuli kaumnya, dibunuh oleh kaumnya. Ketika dia dimasukkan ke surga oleh Allah, dia berkata apa? Andaikan kaumku tahu. Sementara ada orang yang mengaku saya tidak takut mati, maunya kaumnya dibunuhin sama dia, dibomin sama dia. Tidakkah ia berusaha untuk sayang kepada kaumnya, memberikan hidayah dengan dakwah? Ya akhwal Islam, azani Allah. Bukan seperti itu aplikasi. Tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Tidak demikian. Allahu a'lam. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan pisau di perutnya, maka dia akan melakukan itu di neraka Jahannam khalidan mukhalladan fiha. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara terjun dari sebuah bukit atau gunung, maka dia akan terjun dari sebuah bukit dan gunung di dalam neraka khalidan mukhalladan fiha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka mengakhiri hayat dengan usaha seorang insan mengakhiri hayat bukanlah syariat Allah. Bukanlah syariat Allah. Kematian saudaraku haknya Allah untuk menentukan kapan datangnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala di dalam agamanya yang mulia, Islam di dalam agama yang mulia, Nabi tercinta di dalam sunnahnya yang mulia, tidak pernah menganjurkan siapapun dari umatnya untuk memiliki campur tangan di dalam kematiannya. Dan inilah yang difatwakan oleh seluruh ahli ilmu yang mu'tabar di permukaan bumi sekarang ini. Kalau ataupun ada usaha untuk berjihad di jalan Allah, bukan berarti itu aksi konyol bunuh diri. Sehebat apapun seorang Umar bin Khattab di dalam kemampuannya berperang, tak pernah tiba-tiba datang ke tengah musuh sendirian tanpa perintah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan sehebat apapun seorang Khalid bin Walid tidak melakukan hal yang sama tanpa perintah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Naam, umat Islam tidak takut mati, tapi umat Islam tidak cari mati. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan. Antum, silakan. Yang paling dekat, nah, antum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Saya seorang pemimpin rumah. Saya memimpin beberapa gerbong ataupun orang di belakang saya yang sudah saya dakwahi dengan dakwah dengan sikap, dengan dalil, tetapi seperti keras hati. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana solusi menghadapi orang-orang yang saya pimpin? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemimpin. Satu lagi buat yang tadi bertanya. Betul. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang dakwah para nabi dan para rasul. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Maka orientasi dakwah bukanlah sampai kepada titik orang itu harus ikut dakwah, tapi orientasi dakwah adalah kebenaran itu disuarakan, kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu disampaikan kepada orang yang akan kita nasihati. Adapun perkara orang yang kita nasihati siapapun dia, istrikah namanya, anakkah namanya, orang tuakah namanya, pamankah namanya, budakkah namanya, pembantukah namanya, bukanlah merupakan kewajiban seorang yang menasehati harus sampai kepada titik orang tersebut harus ikut kebenaran. Kalau itu bukan tugas para nabi dan para rasul, maka merupakan sebuah aib bagi orang di zaman sekarang ingin sampai kepada target yang Allah tidak pernah memerintahkan nabi dan rasul untuk sampai kepada target tersebut. Ketika seorang ayah
Ketika seorang suami telah menyuarakan kebenaran, telah menyampaikan yang hak, dan kemudian orang-orang yang dia nasihati tidak mengikuti, maka itu tanggung jawab dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak mau ikut kebenaran. Sementara sang ayah, sementara sang suami sudah menjalankan perintah Allah dan terbebas dari tanggung jawab akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa menambahkan Ustaz? Baik. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait amalan akhirat kan ada yang ada faedah-faedahnya tentang dunia. Apakah kita boleh berharap tentang dunia itu terus mengerjakan akhirat tersebut gitu? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Hadiah buat antum. Hadiah buat Syekh ini. Ini hadiah Syekh, silakan Syekh. Fadhil Syekh. Antum nggak usah bertanya sih. Nanti susah pertanyaannya. Sebelumnya saya mau tanya ya. Pertanyaan antum tadi maksudnya, bolehkah kita mengharapkan dunia? Misalnya amalan tersebut bisa menghasilkan dunia gitu. Contoh silaturahim bisa memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Sekarang saya mau tanya sama antum, tolong jawab. Kalau antum silaturahim 100% hanya karena mengharapkan ridha Allah saja dan tidak mengharapkan yang dua tadi, kira-kira Allah beri tidak? Beri, itu janji. Hah? Diberi kan? Berarti itu sudah janji Allah kan? Selesai permasalahan. Jadi terkadang sebagian orang berpikir gini, kalau saya nggak niatin itu nanti Allah nggak kasih saya. Wallahi ini seuzon kepada Allah. Cukup anda niat ikhlas karena Allah, adapun janji-janji itu sudah tanggung jawab Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya sama sekali. Keutamaan amalan itu baru didapatkan oleh seorang hamba manakala amalannya diterima. Kalau bisa kita maknai dalam kehidupan kita bahwa fadilah amal adalah bonus daripada amal itu sendiri setelah pahala yang akan diharapkan oleh seorang hamba di sisi Rabb-nya. Kalau amalannya sendiri tidak diterima, bonusnya dari mana? Untuk diterimanya sebuah amal, syaratnya jelas. Lakukan ikhlas kepada Allah, ikuti tuntunan sunnah Rasulullah. Kalau antum mengharapkan dunia dari sebuah amalan, berarti antum tidak ikhlas. Kalau antum tidak ikhlas, amalannya tidak diterima, bonusnya dari mana, Mas? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin Pak Ustadz ada teman bertanya sama saya, ada seorang ibu-ibu yang anaknya sakit, kebetulan sakit, dan dia udah lama ditinggal sama suaminya meninggal. Nah ketika itu kondisinya lagi nggak ada uang sama sekali dan sudah ikhtiar katanya ke tetangga, ke saudara-saudaranya pinjam nggak ada. Terus ada seseorang yang mau menolongnya dengan syarat itu pergi ke gereja tersebut dan di gereja itu bakal dikasih uang tetapi harus masuk dulu Kristen. Nah setelah itu karena kondisinya mendesak, ibu itu keluar dari ya Islam gitu kan. Nah tapi ibu-ibu bertanya ke teman saya itu, apakah saya boleh misalnya, kan setelah pindah agama itu dikontrol ya sama pihak itunya, saya berpegang teguh sama Islam, tapi posisi saya sekarang karena lagi mendesak, kalau dari status mereka saya keluar Islam gitu, apa itu diterima atau gimana, maksudnya diperbolehkan atau gimana? Nah itu saya nggak bisa jawab, makanya saya minta jawaban dari Pak Ustadz. Sekian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu contoh mendahulukan kehidupan dunia dibanding akhirat. Betapa banyak orang-orang yang akhirnya harus tutup usia untuk mempertahankan akidahnya. Dan itu terjadi dari fase dakwah Mekah
Madinah, sampai sekarang. Apapun yang akan memberikan kehancuran akhirat, seorang mukmin tidak boleh masuk ke dalamnya. Agama Islam mengharamkan umatnya untuk keluar dari agamanya walau hanya 1 detik. Oleh karena itu, apa yang dilakukan ini adalah suatu kebatilan, suatu kemurtadan. Walaupun kemudian dia mengatakan sebenarnya di hati saya begini, akan tapi lisannya telah menyatakan kekufuran. Dan orang yang sengaja melafazkan kekufuran dengan lisannya bisa membuat dia keluar dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih baik baginya bersabar, toh pada dasarnya sehat pun dia akan bertemu juga dengan yang namanya kematian. Wallahu a'lam. Tentunya si ibu ini kalau memang ternyata dia bodoh dan tidak tahu, kita ajarkan. Beritahu kepada dia, ibu sudah murtad. Kewajiban ibu untuk kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perbuatan ibu ini sangat tidak diridhoi oleh Allah. Seakan kalau ibu istiqomah di atas Islam, Allah akan menyia-nyiakan ibu. Jangan sampai ibu menukar akidah ibu demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Lebih baik kita mati dalam keadaan di atas akidah Islam daripada kita harus menukar agama kita dan akidah kita, ibu. Wanita ini harus kita kuatkan akidahnya. Wanita ini harus berusaha kita bimbing terus. Jangan dibiarkan, kasihan. Maka dari itu, berapa banyak orang-orang yang akibat kebodohan dalam masalah ini, Pak. Dia mengira hal ini dianggap sebagai darurat, sehingga membolehkan ia untuk pindah agama demi untuk mendapatkan dunia sedikit. Oleh karena itulah memang kebodohan itu musuh terhadap diri sendiri. Maka kita berusaha untuk dakwahi ia, pahamkan ia, kuatkan akidahnya, kuatkan keimanannya. Allahu a'lam. Dan kepada ibu tersebut Ustaz, misalkan harus kembali bersyahadat bila jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke ibunya dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik dan berikan salam dari dia buat antum. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum ya Ustaz. Bagaimana kalau mempunyai barang-barang yang bermerek Ustaz? Bolehkah saya mengingat-ingat kualitas tersebut dan berbangga atau senang dengan barang-barang merek tersebut? Dari Fulana, disebutkan namanya dan disebutkan juga nomor teleponnya. Silakan Ustaz. Pertanyaan buat kita, nomor telepon buat host. Ustadz Maududi lagi jomblo loh. Ustadz silakan, ini nomor teleponnya Ustadz. Doakan semoga iya. Kita mendoakan mudah-mudahan mendiang istrinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat. Allahumma firlah. Dan beliau diganti dengan yang lebih cantik dan lebih solehat. Amin ya rabbal alamin. Tadi pertanyaannya apa sih? Mempunyai barang-barang yang bermerek dan senang dengan akannya Ustaz. Kita beli barang tapi yang bermerek, tujuannya apa? Bukankah Rasul sabda innamal a'malu binniyat? Kalau tujuannya hanya untuk berbangga-bangga, wah nih saya mereknya mantap nih, maka itulah ujub yang dilarang. Tapi kalau tujuannya, kalau barang yang bermerek itu biasanya kuat, bagus, mendingan saya beli yang kuat, mahal dikit nggak apa-apa lah daripada beli murahan tapi cepat rusak, silakan, nggak masalah. Kalau memang kita punya nikmat, bukankah Rasul sabda innallaha yuhibbu an yara atau an yura atharu nikmati ala abdi. Sesungguhnya Allah yuhibbu, suka, an yara, melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya. Kalau kita beli tujuannya adalah untuk seperti itu, bukan untuk berbangga-bangga sama sekali, tidak. Tapi karena supaya ini lebih kuat, mahal dikit nggak apa-apa, bisa dipakai, saya pakai bertahun-tahun, silahkan, nggak masalah.
Namun tentunya saudaraku, setiap kita yang mau berbelanja, sebelum belanja tanyakan dulu, apa manfaatnya saya beli ini? Untuk akhirat saya atau untuk dunia saya? Pertanyaan kedua, apa jawaban kita nanti di hari akhirat ketika Allah bertanya, dari mana kamu beli dan untuk apa kamu gunakan? Karena Rasulullah SAW sabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Senantiasa seorang hamba akan terus berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? An malihi, tentang hartanya. Dari mana ia ambil? Untuk apa ia infakkan? Penting setiap kita sebelum beli apapun introspeksi dulu, muhasabah dulu, Pak. Muhasabah dulu. Saya beli ini apa tujuannya? Untuk apa? Apa manfaatnya untuk agama saya? Kalau ternyata saya beli ini untuk akhirat saya nggak ada manfaatnya, untuk dunia saya nggak ada manfaatnya, ternyata ini juga melalaikan saya, membuat saya sombong atau ujub, langsung infakin aja deh. Daripada itu membahayakan akhirat kita, menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Allahu a'lam. Ustaz. Permasalahan yang dilihat efek setelah berbelanja. Kalau efeknya membuat kita semakin dekat dengan yang dilarang Allah, maka itu adalah perbelanjaan yang di dalamnya tidak ada berkah. Namun kalau efek setelahnya tidak membuat kita semakin dekat yang dilarang dengan semakin dekat dengan apa yang dilarang di dalam syariat, maka belanja itu sifatnya mubah, tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Jadi belanja yang seperti itu antara dua, antara mubah atau sarana menuju maksiat. Sekiranya hanya sampai kepada titik mubah, tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Akan tetapi ingat, manusia sering sombong karena itu. Wallahu a'lam. Taib, ini ada pertanyaan dari seorang ibu untuk anaknya yang dicintai karena Allah, insyaallah ta'ala. Ustaz, anak saya akhwat usia 14 dan 17 tahun, ada 2 nampaknya akhwat, dan sangat hobi olahraga softball. Mungkin bahasa ininya softball. Kasti, Ustaz. Okay. Kasti modern. Berprestasi juara nasional. Bagaimana cara saya menasihatinya agar berhenti karena kostum yang harus dipakai celana panjang walau tetap berjilbab, dan saat pertandingan ditonton banyak orang. Bundanya sangat mendukung kegiatan ini. Kalau saya larang secara keras, khawatir akan timbul masalah, sedih, marah, dan frustasi. Alhamdulillah anak saya hadir di kajian ini dan sudah sering datang ke kajian walaupun masih harus diajak, dan pakaian di kajian serta yang di luar kajian berbeda. Di luar kajian belum memakai jilbab yang lebar. Ini ibunya menulis pakai komputer dan di print. Ini Masya Allah, soal ibu yang mencintai anaknya karena Allah. Mudah-mudahan anaknya mendengarkan dan terketuk hidayah taufik insyaallah. Anak tadi, berbahagialah dan berbanggalah punya ibu yang sangat memperhatikan agamanya. Karena sebaik-baik orang tua adalah yang memperhatikan agamanya, bukan sebatas dunianya. Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Tidak berkata ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kamu makan setelahku nak? Orang tua yang bijak itu yang selalu berusaha bagaimana memperhatikan akhirat anaknya. Itu orang tua yang patut kamu syukuri. Namun tentunya ibu untuk merubah butuh yang pertama penguatan akidah. Sebab ketika akidah lemah di hati seorang hamba, akan terasa berat ia untuk meninggalkan sesuatu yang sangat ia sukai dalam kehidupan dunia. Oleh karena itulah para rasul, mereka fokus dulu kepada dakwah akidah.
Untuk menumbuhkan apa? Rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ketika rasa takut kepada Allah telah muncul, insya Allah dia akan berusaha untuk sami'na wa ata'na. Maka dari itulah ibu, kuatkan akidah dia, ingatkan ia tentang kematian, ingatkan ia tentang kehidupan akhirat, kenalkan ia kepada Allah, jadikan ia cinta Allah, jadikan diingatkan tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu berusaha dan terus sabar sambil berdoa, insya Allah Allah bukakan pintu hatinya untuk mendapatkan hidayah, dan ia pun mau untuk menaati Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam. Kalau apa yang disampaikan oleh Abu Yahya tentang kalimat kepada ibunya, maka saya ingin berbicara kepada anaknya. Dunia tidak sampai satu hari. Kalau kita sudah bertemu dengan akhirat, kita seakan sadar sesadar-sadarnya usia kita di dunia ini tak cukup satu hari. Sebagaimana yang sudah kita bawakan ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Mudah-mudahan ketika ayat itu kita bacakan, Ananda sudah ada di masjid ini. Pertanyaannya, wahai Ananda, apakah usia kita yang tidak sampai satu hari ini kita gunakan untuk hal yang bertabrakan dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Apakah kita rela menjadikan hidup kita yang tidak cukup satu hari ini, kemudian kita menjalankan sesuatu yang secara syariat tidak diridhoi Allah, tidak diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau toh pun Anda kemudian menang dan membawa piala, sampai di mana piala itu? Kalau toh pun Anda kemudian menang, kemudian nama Anda harum, sampai di mana harum nama itu? Karena di atas maksiat, kesuksesan apapun adalah penderitaan. Bukankah manusia yang paling sukses dunia dalam kepemimpinan bernama Fir'aun? Tapi apakah menurut agama Allah dia adalah orang yang sukses? Bukankah orang yang terkaya di permukaan bumi adalah Qarun? Apakah dalam ilmu syariat dia dianggap orang yang sukses? Apalagi hanya seorang pemenang, apa yang tadi dikatakan ibu, tidak sampai kepada kehebatan kepemimpinan Fir'aun, juga tidak sampai kepada kekayaan Qarun, insyaallah ta'ala. Lalu untuk apa kita terlalu bela mati-matian? Semoga saja bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari Ikhwan, dari tadi. Silakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dan mohon maaf kepada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya dengan tema penyakit wan ya, cinta dunia, takut mati. Saya bekerja di dunia finance yang penuh dengan riba dan haram. Saya sudah tinggalkan. Saya bekerja di dunia finance ini sudah hampir 20 tahun. Dan saya seorang pemimpin di perusahaan tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya ini masih cinta dunia atau tidak? Karena sewaktu saya masih memegang perusahaan, saya mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa. Tetapi dengan hijrahnya ini, saya merasa terpuruk dalam finance. Apakah itu disebut cinta dunia? Saya merasa kok begini dengan hijrahnya saya. Kedua, pertanyaan tentang takut mati. Saya pernah sakit dan hampir koma. Apakah saya salah? Saya punya perasaan takut mati. Cuma itu aja dulu, Ustaz. Terima kasih. Sebentar. Keluarnya udah berapa lama? Setahun kemarin, 2 tahun. Saya sudah hijrah, insya Allah 2 tahunan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak, silakan. Ini hadiah buat antum. Fatul, tolong dibantu.
siapapun yang meninggalkan dunia yang diharamkan Allah karena Allah, Rasulullah SAW berjanji dalam lisannya akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan yakinlah bahwa ketika Rasulullah menjanjikan Allah akan ganti dengan yang lebih baik, itu pasti akan terjadi kalau dilakukan ikhlas karena Allah. Akan tetapi hal yang perlu ditanamkan bahwa di awal hijrah Allah ingin melihat dulu keseriusan seorang hamba. Dengan cara Allah akan uji dengan kesulitan. Butuh kesabaran berhadapan dengan awal istiqamah, dan itu bukan hanya antum yang merasakannya. Siapapun yang meninggalkan jalan yang di awalnya dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia sadar bahwa jalan itu jalan yang salah, kemudian dia kembali ke jalur yang benar, semuanya merasakan seperti yang antum keluhkan. Di sini Allah ingin menguji, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami pasti akan uji kalian sampai kami benar-benar tahu siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesungguh-sungguhan itu dan memberikan kesabaran itu sampai kepada batas waktu yang Allah inginkan, maka akan terasa kenikmatan hidup dan kelapangan hidup setelahnya. Kebaikan bukan berarti akan mendapatkan kekayaan dunia seperti itu pula, belum tentu. Akan tetapi apa yang Allah berikan pasca kembali ke jalan yang hak pasti akan lebih baik daripada apa yang kita terima ketika kita tak berjalan di atas jalan yang hak. Ini dari saya, insyaallah Ustaz Abu Yahya menambah. Bapak, sabarlah. Dulu Bapak sabar di atas maksiat, kenapa Bapak sekarang tidak sabar di atas taat? Dulu Bapak nikmat tapi di atas maksiat, sekarang Bapak agak sedikit dikurangi oleh Allah nikmatnya tapi di atas taat. Mana yang lebih baik? Dulu Bapak nikmat dengan maksiat, nikmat itu apakah menjadi keridhaan Allah atau kemurkaan Allah? Sekarang Bapak susah di atas taat, apakah Bapak tidak ridho jika Allah ridho kepada Bapak? Bagi seorang mukmin keridhaan Allah segala-galanya. Dan Allah sudah berjanji untuk menguji siapapun orang yang menyatakan, ya Allah saya beriman. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Sabarlah. Ini ujian untuk Allah ingin melihat kesungguhan Anda untuk hijrah di jalan Allah. Ingatlah janji Allah pasti benar, Pak. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Yakinlah Bapak bahwasannya apa yang Allah janjikan kepada Bapak, insya Allah Bapak tinggal menunggu waktunya. Sekarang yang ada adalah kuatkan kesabaran. Dan jangan Anda berkata, sampai kapan saya sabar? Dan jangan juga Anda berkata, kesabaran saya sudah menipis. Itu artinya Anda tidak sabar. Jangan pula Anda berkata, tapi kan kesabaran ada batasnya. Tidak. Rasulullah bersabda apa? Inna satakunu atharah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni al-haud. Sampai berjumpa denganku di telaga haud. Sabarnya sampai berjumpa dengan Rasulullah di telaga haud. Masya Allah.
kesulitan dunia sedikit. Sabar di dunia, manfaat. Mana yang Bapak lebih pilih? Sabar di dunia atau sabar di neraka? Sabar di neraka sudah tidak ada manfaatnya, Pak. Tapi sabar di dunia besar sekali manfaatnya, luar biasa. Khair insyaallah. Taib. Tentang kematian ingin ditambahkan? Tidak. Nampaknya sudah cukup lelah ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa dijawab di lain waktu, dan karena mungkin antum bisa kembali hadir di kajian besok, Ustadz mau di Masjid Aqwa insya Allah ta'ala pada maghrib, dan nampaknya ini adalah pertemuan kita yang terakhir, tanya jawab yang terakhir, dan mudah-mudahan Bapak tidak bila merasa kekurangan harta, mudah-mudahan digantikan iman yang lebih baik insya Allah ta'ala. Dan kita semua di malam yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bertemu lagi besok pada maghrib di Masjid Aqwa dalam temanya sholat terakhir Nabi. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesabaran antum menahan lapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.